Kayak gitu. Ini Pak. Udah. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, pemirsa official SD Mutual. Oke anak-anak semuanya, hari ini bertemu dengan Pak Roid dan Pak Ayis. Oke, kalau kemarin kita sempat bertemu dengan Miss Hani di acara masak-masak, kemudian ketemu juga dengan Pak Indro dan Pak Hari membahas tentang keagamaan. Hari ini kita akan membahas tentang kemuhammadiyahan. Iya, PKM. Jadi anak-anak semuanya, SD Mutual itu adalah sekolah miliknya Muhammadiyah. Jadi kalau miliknya Muhammadiyah itu ada ciri khususnya. Salah satu cirinya adalah ada mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan. Baik anak-anak semuanya, hari ini ada tokoh menarik yang ingin Pak Roy dan Pak Ayis angkat. Tokoh apa itu dan siapa itu? Itu adalah tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah paling lama, yaitu 22 tahun. Bayangkan anak-anak, 22 tahun memimpin Muhammadiyah. Dia adalah Pak A.R. Fahrudin. Beliau adalah pemimpin yang biasa kita kenal kesederhanaannya, kejujurannya, kebaikannya. Bahkan beliau adalah orang yang selama hidupnya dan selama memimpin Muhammadiyah itu tidak punya rumah anak-anak semuanya. Bisa dibayangkan kan, seorang pimpinan pusat Muhammadiyah yang memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun tidak punya rumah, ya kan Pak Yes? Bahkan di depan rumahnya sampai berjualan bensin kan katanya ya, bensin eceran. Bisa dibayangkan seorang ketua PP Muhammadiyah yang memimpin organisasi terbesar, salah satu organisasi terbesar di Indonesia dengan asetnya yang luar biasa, tapi beliau tidak punya rumah dan hanya berjualan bensin di depan rumahnya. Nah ini yang akan kita diskusikan, kita bahas kali ini dengan Pak Ayis dan Pak Roid. Nah, oke, hari ini karena tepat minggu ini juga ada pembahasan terkait dengan biografinya Pak A.R. Fahrudin. Sebelum kita bahas terkait dengan kisahnya Pak A.R. Fahrudin yang menarik, Pak Yes akan sampaikan terkait dengan biografinya secara singkat terlebih dahulu. Silakan Pak Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Roy tadi, kita akan mengupas ya mungkin sedikit ya, tidak mendalam tentang tokoh Muhammadiyah yang mungkin istimewa ya. Beliau adalah Pak Haji Abdul Razak Fahrudin atau kita kenalnya dengan Pak A.R. Pak A.R. Fahrudin. Salah satu prestasi beliau yaitu memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun. Beliau sangat sederhana, bahkan tadi dikatakan rumah pun tidak punya. Iya. Seorang pimpinan PP Muhammadiyah, rumahnya ngontrak gitu. Iya, rumahnya ngontrak, istimewa. Kalau mau beli sebenarnya, wah sangat mampu. Bisa. Tapi dia dengan apa ya? Ya bisa dikatakan zuhud ya, orangnya sangat zuhud. Nah, beliau hanya mengontrak saja. Bahkan untuk menghidupi kesehariannya itu sambil jualan bensin di depan rumahnya. Beliau sendiri yang menjual. Tidak ada yang membantunya. Oke, nah Pak Ayis sampaikan ini profil singkat tentang Haji Abdul Razak Fahrudin atau Pak A.R. Beliau lahir di Macanan, Celana, Purwangan, Pakualaman, Yogyakarta. Beliau merupakan anak dari Haji Fahrudin bin Kiai Zahid, asalnya dari Purwokerto. Ayah beliau itu merupakan ulama yang mungkin terkenal di Purwokerto. Kemudian ibunda ibu Kiai Pak A.R. Fahrudin ini adalah Maimunah binti Kiai. Nah, beliau sejak kecil sudah bersekolah di Muhammadiyah sampai akhir hayatnya tetap di Muhammadiyah. Ibarat tentara itu dari karirnya itu dari bawah sampai puncak. Oh iya, sampai murnanya juga di TNI. Luar biasa. Nah, beliau lahir pada 14 Februari 1916, kemudian wafatnya 17 Maret 1990. Itu profil singkat
tentang Pak R. Farudin. Mungkin nanti kita tentang beliau kita diskusikan dengan Pak Roed, bagaimana kesederhanaan beliau mungkin menyikapi hal-hal dalam persoalan yang beliau hadapi, bagaimana menyikapinya. Nanti akan kita diskusikan. Iya. Siap. Luar biasa ya anak-anak, 22 tahun tidak punya rumah dan untuk menghidupi keluarganya bahkan sampai jualan bensin. Nah anak-anak semuanya, Pak Roed dan Pak Ayes itu punya 2 kisah tentang kepribadian dari Pak A.R. Farudin. Kisah pertama akan Pak Roed sampaikan, anak-anak tolong disimak ya. Nanti kisah kedua Pak Ayes yang sampaikan. Kisah ini membuat kita bisa belajar arti dari kesederhanaan, arti dari kewibawaan, kecerdasan, kebaikan anak-anak semuanya. Jadi itu adalah tokoh Muhammadiyah yang mengajarkan seperti itu. Kisah pertama anak-anak. Jadi pada tahun 1989 waktu itu ya, ada kampus besar sekarang, kampusnya itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau sekarang itu kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah kampus terbaik nomor 4 di dunia perguruan tinggi Islam. Jadi kampus terbaik nomor 4 versi perguruan tinggi Islam di dunia. Bayangkan, megah sekali, luar biasa. Itu di Jogja sana loh anak-anak sekalian. Besok kalau anak-anak sudah mau kuliah silakan boleh ke sana. Daftar di sana juga boleh. Nah, anak-anak, jadi pada tahun 1989 ada seorang mahasiswa. Nah, mahasiswa itu ditugasi oleh panitia Ramadan di kampus. Jadi seperti kita ini, jadi kita adakan setiap tahun ada Ramadan di kampus. Jadi mahasiswa itu ditugasi oleh panitia untuk menjemput Ketua PP Muhammadiyah Pak A.R. Farudin. Nah, ketika pada malam hari, karena beliau itu diminta untuk mengisi kajian subuh, menjelang subuh. Jadi pada jam 3 itu ada sopir dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengabari kalau tidak bisa hadir dan kuncinya mobil juga tidak bisa ditemukan. Nah kemudian mahasiswa itu bingung, masa ketua PP Muhammadiyah tidak dijemput pakai mobil, terus pakai apa? Lah karena panitianya juga bingung, akhirnya mahasiswa itu ya sudah, pengajiannya Pak A.R. Subuhnya ditunda dulu lah, diganti minggu depan aja. Kan kasihan Pak A.R. sudah sepuh, ketua PP Muhammadiyah masa jemputnya nggak pakai mobil gitu. Akhirnya akhirnya dia memutuskan, si mahasiswa itu memutuskan untuk menjemput Pak A.R. Farudin, memberitahu Pak A.R. Farudin untuk menunda ngisi kuliah subuhnya gitu. Nah akhirnya 30 menit dari kampus UNJ ke rumahnya Pak A.R. Farudin, Jalan Cik Dipiro kalau anak-anak besok main ke Jogja. Itu 30 menit naik sepeda ontel anak-anak, bayangkan ya. Tahun 1989 naik sepeda ontel dari kampus yang sangat besar ke rumahnya Pak A.R. Farudin. Jadi naik sepeda ontel 30 menit sampai rumahnya Pak A.R. Farudin itu sekitar 3:30 pagi. Kemudian mengetuk pintu. Assalamualaikum gitu. Akhirnya Pak A.R. Farudin sendiri yang membukakan pintu. Dan Pak A.R. mengatakan, silakan masuk mas, karena yang ditemui adalah tokoh, orang hebat, dia agak kikuk, dia agak takut, minder, ya grogi begitu, betul, agak grogi. Kemudian masuklah, dan sampai di sana beliau mahasiswa itu mengatakan begini, mohon maaf Pak A.R. karena di kampus itu sopir sedang berhalangan untuk hadir, kemudian kunci mobil juga tidak ditemukan. Jadi kami panitia berencana untuk menunda kuliahnya Pak A.R. Farudin, kuliah subuhnya Pak A.R. Farudin. Itu 3:30 pagi loh anak-anak, bayangkan. Kemudian Pak A.R. diam dan berpikir. Kata-kata Pak A.R. pakai bahasa Jawa begini, jenengan mriki nitih nopo gitu. Artinya jenengan kamu ke sini naik apa gitu. Nah kemudian mahasiswa itu mengatakan, saya naik sepeda ontel. Pak A.R. langsung mengatakan, ya sudah, kuliah subuhnya tidak usah ditunda, saya akan mengisi kuliah subuh sekarang. Saya nderek diboncengke sepeda ontel, saya tolong dibonceng
apa ya, dinaikkan di apa, bonceng. iya bonceng ya, dibonceng sepeda ontel nggak apa-apa gitu bahasa. Nah akhirnya si mahasiswa itu berpikir, masa iya orang yang sudah sepuh, seorang pejabat di Muhammadiyah, orang nomor 1 Muhammadiyah, presidennya Muhammadiyah yang asetnya luar biasa, dibonceng ke naik sepeda ontel. Dan seketika mahasiswa itu mengatakan, betul ini Pak R mau diboncengkan naik sepeda ontel. Kemudian Pak R itu mengatakan iya, dan langsung Pak R itu naik ke sepeda ontelnya. Dan sampai di jalan pemuda itu nangis, mahasiswa itu menangis. Betapa sederhananya seorang Pak R Fahrudin yang dia bahkan rumahnya tidak punya, ilmunya sangat tinggi, dia presidennya Muhammadiyah, tapi mau untuk sekedar mengisi kuliah subuh, tidak dijemput pakai mobil, tetapi dijemput pakai sepeda ontel. Nah luar biasa itu. Itu adalah kesederhanaan yang patut kita contoh hari ini. Nah itu adalah contoh dari kisah Pak A.R. Fahrudin ketika bersama dengan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 1989. Kita harus bisa menghayati kisah-kisah tokoh-tokoh hebat anak-anak, supaya suatu saat ketika Allah mengamanahkan kita jabatan, Allah mengamanahkan kita harta, kita benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat. Begitu kan ya Pak Ais ya? Ya. Kisah kedua akan disampaikan oleh Pak Ais. Silakan Pak Ais. Baik, tadi sudah disampaikan kisah yang pertama luar biasa, kesederhanaan Pak R ya. Sebenarnya kalau Pak R punya mobil bisa. Pernah suatu saat mau dihargai mobil dulu, tetapi Pak R karena mobil ini, karena Pak R itu sebagai ketua Muhammadiyah, maka mobilnya diserahkan kepada Muhammadiyah. Luar biasa. Luar biasa. Iya, kita langsung pakai sendiri ya kan Pak? Pak R ya, beliau dihadiahkan mobil itu, kapasitas beliau sebagai ketua Muhammadiyah, karena Muhammadiyah ya mobilnya untuk Muhammadiyah. Luar biasa. Nah, kisah kedua ini sama tentang apa ya, betapa apa ya, kalau Pak R menyikapi masalah itu dengan santai. Iya, tidak disikapi dengan marah-marah, tidak memandang beliau sebagai ketua PP Muhammadiyah. Ya. Nah, suatu saat dia itu diundang oleh pimpinan Rangkaian Muhammadiyah di Purwodadi pada waktu itu. Kemudian seperti biasa, karena seorang pimpinan besar Muhammadiyah pasti dijamu pada waktu itu, dijamu makan-makan dan sebagainya. Nah kebetulan pada waktu itu teh yang disediakan oleh tuan rumah itu kurang manis. Nah, tuan rumah itu sebenarnya sudah bingung, nggak enak hati ya. Tehnya kurang manis, yang minum seorang rokok gitu. Yeah. Nah, tapi Pak R, nggak apa-apa. Menyikapinya Pak R dengan santai, nggak apa-apa. Terima kasih dibuatkan teh yang kurang manis gitu. Karena kalau terlalu manis, kata dokter saya bisa kena penyakit diabetes. Beliau tidak merasa apa ya, direndahkan. Beliau tidak merasa tidak dihormati, enggak, tapi menyikapi dengan seperti itu, luar biasa. Nah, tidak sampai di situ Pak. Ya. Ada kisah lanjutan ya? Ya. Nah, setelah dikasih minum, kemudian beliau disuruh makan. Nah, maka ternyata sayurnya itu rasanya itu hambar, kurang garam, kurang asin atau kurang apa. Tuan rumah meringet itu, nggak enak juga. Tadi sudah tehnya kurang manis, sayurannya juga kurang asin. Nah, Pak R sama saja, juga. Terima kasih, sayurnya itu tidak terlalu asin, karena kata dokter saya itu kalau terlalu asin itu, kalau kebanyakan asin bisa kena darah tinggi. Nah, itu luar biasa. Menyikapinya itu luar biasa beliau, dengan santai, dengan tidak apa-apa. Tuan rumah jadi tidak merasa tersinggung. Enak itu. Nah, kemudian beliau setelah itu mengisi pengajian seperti biasa. Secara beliau adalah pengajian. Nah, ketika selesai pengajiannya,
beliau mau istirahat, ternyata apa, di kamar itu tidak ada dipan, tidurnya di lantai. Ini seorang ketua PP Muhammadiyah tidurnya di lantai. Beralaskan tikar kalau nggak salah ya? Iya benar, beralaskan tikar. Nah, tuan rumah pada waktu itu sebenarnya sudah merasa tidak enak, nah, tapi dilihat apa gelagatnya oleh Pak R, merasa tuan rumahnya merasa seperti itu, langsung disambut itu, nggak apa-apa, saya sudah terbiasa di lantai, karena kalau di kasur yang empuk saya tidak bisa bergerak karena badan saya terlalu kayak saya begitu. Iya, itu luar biasa. Ya, seorang tokoh, seorang ketua pimpinan Muhammadiyah yang mungkin asetnya berjuta-juta, bertriliun, nikmat di lantai saja gitu. Nah, ditambah lagi pada waktu itu listriknya nyalanya tidak terang, redup. Wah, tuan rumah ya merasa tidak enak juga, tapi Pak juga tidak apa-apa, merasa kebetulan listriknya tidak terang karena cepat tidur. Nah, itulah mungkin menyikapi beliau, sikap beliau setelah menyikapi hal luar biasa. Tuan rumah ya sudah tidak merasa malu, ya, karena kalau pokoknya tuan rumah kalau dengan Pak itu serba enak, serba kebetulan gitu. Ya, itu mungkin salah satu sedikit cerita ya. Sedikit cerita tentang Pak R. Mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa kami sampaikan tentang kesederhanaan Pak R dan lain sebagainya. Itu Pak R. Oh iya. Ya. Ini Pak Yes. Jadi kalau kita belajar kisahnya Pak R, biografinya Pak R, apalagi memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun itu kan beliau terkenal dengan kesederhanaannya, bahkan sampai nggak punya rumah, jualan bensin di depan rumah, kemudian kebaikannya, kemudian kecerdasan menyelesaikan permasalahan itu. Nah, saya mau tanya Pak Yes, ada nggak sih tips buat kita supaya bisa bersahaja gitu kan, meniru perilakunya siapa, Pak R Fakhrudin? Kan setiap dari kita pasti ingin ya seperti Pak R Fakhrudin, bersahaja baik gitu. Ada nggak sih tips gitu untuk saya, untuk anak-anak, untuk pemirsa gitu? Ya mungkin dengan mempelajari tokoh yang ditiru ya cukup, mungkin itu salah satu tipsnya ya, membaca biografi gitu ya, tokoh-tokoh, tentang tokoh-tokoh. Nah, itu juga salah satu tips kita untuk bisa meniru lah apa yang bisa kita contoh kepribadiannya begitu ya. Itu sangat bisa gitu Pak. Sampai itu ya mungkin ibadahnya dan lain sebagainya. Jadi tipsnya ya mungkin dengan mempelajari, banyak membaca dengan tokoh-tokoh yang mungkin bisa menjadi panutan lah. Itu juga bisa untuk kita untuk meniru tentang bagaimana kepribadian itu yang positif yang kita laksanakan. Dan kalau saya mungkin ya nggak usah dicontoh gitu kan, bisa mencontoh lingkungan kita, misalkan di daerah kita tempat tinggal ada yang misalnya ustadz yang kok dia kesederhanaannya bagus, kemudian kepribadiannya bagus, kita bisa belajar lewat situ kan ya Pak Is ya? Sangat bisa ya. Diskusi gitu ya. Jadi ya di samping itu ya mungkin dari lingkungan sekitar juga bisa kita mempelajari atau meniru tentang sikap dan sebagainya. Ini kan banyak sekali dari orang tua kita. Iya. Walaupun mungkin tidak seorang tokoh, iya. Tapi bisa ditiru, oh ini baik dan sebagainya, itu juga bisa. Iya. Jadi kita sambil belajar. Tidak merasa kita sudah pandai ya, tapi kita mempelajari apa ya, dan lingkungan kita juga bisa. Oh iya. Kita tidak harus dari seorang tokoh. Kalau kita nggak bisa menemukan buku ya di lingkungan kita ada ayah, ada bunda, ada kakek, ada nenek, ada saudara yang bisa kita contoh gitu. Ya, tetangga. Oke, anak-anak semuanya, kita sudah belajar 2 kisah, yaitu tokoh menarik Presiden Muhammadiyah selama 22 tahun.
yaitu Pak A.R. Fakhrudin. Jadi kalau kita belajar tentang Pak A.R. Fakhrudin, pasti yang akan teringat oleh orang, pasti yang akan masuk dalam diri kita adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan beliau, ya kan Pak Yes, kesederhanaan beliau yang sampai purnanya tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, kendaraannya itu motor butut kalau nggak salah ya? Iya, motor butut yang dipakai. Iya, motor butut, tetapi dia mampu membawa Muhammadiyah menjadi organisasi yang berprestasi. Gitu. Ada perguruan tinggi besar sekarang namanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang masuk peringkat 4 dunia. Jadi perguruan tinggi Islam nomor 4 di dunia itu adalah karena karyanya Pak A.R. Fakhrudin. Nah, jadi anak-anak semuanya, kita saya, Pak Roed, Pak Ayes, anak-anak semuanya, dan kemudian para pemirsa juga, bahwa hari ini kita belajar tentang keteladanan, kita belajar tentang tokoh yang sangat baik, dan kita sedikit demi sedikit sebisa mungkin mencontoh kesederhanaannya, kebaikannya. Bisa ditiru. Iya, kepribadiannya bisa ditiru. Maka dari itu kalau belajar di SD Mutual itu ada sesuatu yang menarik, yaitu pendidikan kemuhammadiyahan, dan di dalam pendidikan kemuhammadiyahan ada tokoh-tokoh Muhammadiyah yang membelajarkan kita tentang keteladanan. Siap ya anak-anak semuanya? Siap untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Siap. Siap kan Pak Yes? Harus siap. Oke anak-anak sekalian, itu diskusi kita terkait dengan pendidikan kemuhammadiyahan. Jangan lupa like, share, komen. Yang belum subscribe silakan di subscribe, dan kita bertemu lagi pada kemuhammadiyahan selanjutnya. Kita diskusi tentang kemuhammadiyahan selanjutnya. Sekian dari Pak Roed dan Pak Yes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.